Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan mengunboxing ya teman-teman, yaitu lensa Sony yang saya beli di Shopee dengan harga Rp2.950.000. Apakah dia? Mari kita unboxing ya teman-teman. Packagingnya cukup tebal ya teman-teman, sampai di dalamnya juga dilapisi bubble wrap. Wajar karena ini barang elektronik ya teman-teman, takutnya kebanting atau rusak pada saat pengiriman, makanya diproteksi lebih keras lagi ya teman-teman. Oke, sudah hampir selesai ya teman-teman, karena bubble wrapnya cukup tebal. Oke, ini dia ya teman-teman, lensa Sony E35mm f1.8 OISS ya teman-teman. Ini bodinya sedikit lecet-lecet, maklum karena saya beli second ya teman-teman. Kalau beli baru itu harganya 4,5 juta, jadi beda sejutaan. Yang penting optiknya masih mulus ya teman-teman. Nah, jadi lensa ini rencananya saya akan gunakan untuk pengambilan video ya teman-teman, maupun foto juga kadang-kadang. Jadi nanti kita akan coba ya teman-teman performa dari lensa ini, dan kita akan coba buat perbandingan dengan lensa manual 35mm yang kita unboxing sebelumnya ya teman-teman. Oke. Di sini juga kita dapat notanya ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba membandingkan lensa Sony 35mm f1.8 dengan lensa Meike 35mm f1.7. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini ya teman-teman secara fisik. Nah, untuk tingginya saya rasa lensa Sony sedikit lebih tinggi ya teman-teman dibandingkan lensa Meike. Mungkin karena di dalamnya banyak komponen elektronik ya teman-teman. Sementara lensa Meike dia lebih tipis karena di dalamnya hanya terdapat optik dan blade aja ya teman-teman, blade aperture. Nah, untuk beratnya sendiri, lensa Sony sedikit lebih ringan ya teman-teman dibandingkan lensa Meike, karena lensa Meike full metal ya teman-teman untuk body, sementara lensa Sony ini sebagian ada plastiknya juga, dan mungkin dia menggunakan material metal yang lebih ringan ya teman-teman dibandingkan lensa Meike. Nah, kemudian ini ya teman-teman, untuk bukaan lensa Meike sedikit lebih besar ya teman-teman daripada Sony, karena dia f1.7. Nah, di bagian body terdapat tulisan parameter ya teman-teman untuk aperture dan fokus ya teman-teman. Nah, untuk fokusnya dia ada limitnya ya teman-teman, jadi mentok. Nah, untuk aperture kita settingnya secara manual. Nah, ini aperturnya, dan untuk mountingnya sendiri dia lebih lebar ya teman-teman. Nah, kemudian untuk lensa Sony secara default dia akan tertutup ke bukaan terkecil ya teman-teman. Kemudian di bagian mountingnya ada konektor ya teman-teman untuk disambungkan ke kamera. Nah, ini dia teman-teman. Kemudian untuk ring fokusnya ya teman-teman, ini tidak ada batas, tidak seperti lensa Meike tadi. Dan ini juga bisa digunakan sebagai ring fokus dan ring zoom ya teman-teman. Jadi dia satu putaran aja. Kalau lensa Meike tadi dua ya teman-teman, terpisah. Jadi untuk diameter lensanya itu dia sama-sama 49mm ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba ya teman-teman hasil foto dan video dari kedua lensa ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba ya teman-teman melakukan perbandingan hasil foto menggunakan lensa Sony E35mm f1.8 dengan menggunakan lensa Meike 35mm f1.7. Di sini ada beberapa sampel ya teman-teman. Saya ambil 4 foto di bukaan berbeda dengan kedua lensa ini ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat metadatanya untuk lensa Meike ya teman-teman. Di sini dia tidak terbaca untuk focal length sama aperturnya ya teman-teman. Sementara kalau lensa Sony di sini dia kebaca di metadatanya 35mm f1.8. Kemudian kita akan coba buat perbandingan ya teman-teman.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya teman-teman kedua foto ini. Yang sebelah kiri menggunakan lensa Meike 35mm f1.7 dan yang sebelah kanan menggunakan lensa Sony 35mm f1.8 ya teman-teman. Jadi di sini kita lihat ya teman-teman, walaupun dia f1.7 tapi dia terlihat sedikit lebih gelap untuk lensa Meike ya teman-teman, karena di bagian pinggirnya ini terdapat vignette ya teman-teman, atau vignette yang biasa dibilang orang. Jadi dia sedikit kehitam-hitaman dibandingkan lensa Sony itu ya teman-teman, karena bukaan lensa Meike itu lebih lebar ya teman-teman. Jadi dia ada efek vignette-nya. Karena dia lensa manual ya teman-teman dan bukaannya lebar, maka dia terdapat efek vignette di ujung-ujungnya ini. Jadi di sini teman-teman bisa lihat. Nih, dia sedikit menghitam. Kalau lensa Sony kan enggak ya teman-teman. Kemudian untuk warnanya sendiri, untuk lensa Meike saya lihat sedikit kekuningan ya teman-teman. Ini dibandingkan lensa Sony, dia memproduksi warna atau menerima warna dari optiknya itu jauh lebih cerah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di warna mejanya ini ya teman-teman. Ini ya teman-teman, agak berbeda sedikit warnanya. Di sini cerah, di sini agak gelap. Mungkin dipengaruhi juga karena vignette-nya tadi ya teman-teman. Untuk ketajamannya sendiri, dua-duanya sama-sama tajam, hanya saja jika kita lihat lebih dekat lagi ya teman-teman, lensa Sony jauh lebih tajam ya teman-teman dibandingkan lensa Meike. Kenapa? Nah, teman-teman bisa lihat di sini bagian objeknya ya teman-teman. Dia sedikit membias ya teman-teman, warna putihnya itu tidak setajam Sony ya teman-teman. Jadi warna putihnya itu sedikit menyebar gitu ke luar daripada objeknya. Kemudian untuk ketajamannya ini sedikit lebih soft ya teman-teman untuk Meike ya teman-teman. Sementara untuk Sony dia lebih sharp gitu, lebih tajam. Ini untuk bukaan terlebar dari kedua lensa ini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya menggunakan bukaan yang sama ya teman-teman antara kedua lensa, tetapi untuk ISO masih sama ya teman-teman, seperti sebelumnya, yaitu ini bukaan f2.8. Ya teman-teman bisa lihat kondisi fotonya. Ya teman-teman. Untuk lensa Sony 35mm dia juga lebih tajam ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di bagian hidungnya. Ini tajam, ini sedikit misfokus, mungkin karena dia lensa manual juga ya teman-teman. Nah, dia malah fokus ke bagian telinganya. Nah, ini karena saya di lensa Sony menggunakan autofocus ya teman-teman, sementara lensa Meike adalah manual focus. Nah, kemudian ini kita menggunakan aparatur f4 dengan ISO 500 dan shutter speed 1/40. Kita lihat. Nah, di f4 dia terlihat ya teman-teman sama-sama tajam, cuman sama juga di bagian hidung agak sedikit misfokus untuk lensa Meike-nya. Nah, jika tadi kita fokusnya ke telinga ya teman-teman. Nih. Nah, untuk detail dia sama-sama bagus ya teman-teman. Cuman mungkin jarak fokusnya itu berbeda. Untuk f22 ya teman-teman. Ini dengan settingan shutter speed sama 1/40 dan ISO 6400. Jadi dia kelihatan noise ya teman-teman. Nah, untuk di f22 lensa Meike itu lebih terang ya teman-teman, kelihatan lebih terang dibandingkan lensa Sony ya teman-teman. Nih. Jadi untuk detailnya teman-teman bisa lihat di sini. Ini sama-sama f22 ya teman-teman. Untuk detailnya seperti ini, dia sedikit lebih noise karena dia menggunakan ISO tinggi ya teman-teman. Nah, di Sony kita lihat dia mengalami penurunan kualitas ya teman-teman. Nih. Jadi noise-nya itu banyak banget dibandingkan dengan lensa manual Meike ya teman-teman. Jadi antara kedua lensa ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya teman-teman untuk foto. Nah, kemudian ini hasil videonya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk lensa Meike dia sedikit misfokus ya teman-teman karena dia menggunakan manual focus, sementara di lensa Sony itu sudah menggunakan autofocus ya teman-teman. Jadi fokusnya itu tetap terjaga. Kemudian untuk lensa Meike ketika kita melakukan movement, terlihat bahwa lensa Meike itu sedikit shaky ya teman-teman atau goyang. Sementara lensa Sony itu lebih stabil karena di dalam lensanya sudah terdapat OSS atau image stabilizer ya teman-teman. Jadi kesimpulannya kedua lensa ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya teman-teman. Nah, untuk lensa Meike itu kelebihannya adalah harganya yang terjangkau ya teman-teman, dengan harga 768.000 atau sekitar 700 sampai 800 ribuan ya teman-teman. Teman-teman bisa mendapatkan
lensa 35mm f1.7 ya teman-teman. Jadi bukaannya itu lebar ya teman-teman. Untuk low light itu sangat cocok sekali lensa ini gitu. Kemudian untuk ring fokusnya itu feel-nya sangat enak digunakan ya teman-teman. Dia tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut juga. Jadi pas gitu ketika kita menggunakan manual fokus, sehingga ketika kita ingin memfokuskan objek itu tidak mudah meleset ya teman-teman, baik itu pada foto ataupun video. Karena dia lensa manual, untuk fokusnya itu kita dapat mengaturnya sesuka hati ya teman-teman. Kemana saja fokusnya bisa kita kunci, asalkan jarak antara lensa dengan objeknya itu tidak bergeser-bergeser ya teman-teman, karena bisa misfokus gitu. Untuk build quality-nya sendiri, saya rasa ini baik ya teman-teman, karena dia sebagian besar itu bodinya terbuat dari metal. Jadi kita tidak perlu khawatir pada saat menggunakan lensa ini akan terbentur atau terkena hujan, karena dia kuat ya teman-teman, dan tidak ada komponen yang sensitif atau komponen elektronik di dalamnya. Kemudian untuk kelemahannya, lensa ini cukup repot digunakan ya teman-teman untuk teman-teman yang tidak terbiasa menggunakan manual focus. Apalagi ketika take video menggunakan stabilizer atau gimbal, itu agak sulit dioperasikan karena ketika kita memutaring fokusnya, gimbalnya juga ikut bergerak ya teman-teman. Jadi kita harus menggunakan alat tambahan yaitu servo motor, dan itu bakal menambah biaya. Kemudian untuk metadatanya, untuk f dan focal length-nya itu tidak terbaca ya teman-teman di komputer. Jadi kita hanya menebak-nebak ini menggunakan focal length berapa atau f berapa gitu. Kemudian untuk lensa Sony 35mm f1.8 ya teman-teman, OSS, ini performanya sangat baik ya teman-teman, karena memang juga harganya jauh lebih dibandingkan lensa Meike tadi ya teman-teman. Untuk autofokusnya cepat, kemudian untuk image stabilizer-nya juga baik ya teman-teman, jadi tidak goyang pada saat pengambilan video. Kemudian untuk ketajamannya juga, lensa ini lebih tajam ya teman-teman dibandingkan Meike tadi di bukaan terlebarnya. Jadi dia tidak ada bias cahaya pada objeknya, apalagi pada warna-warna terang ya teman-teman. Kemudian untuk video, lensa ini sangat cocok ya teman-teman dengan autofokusnya cepat. Apalagi teman-teman menggunakan gimbal, itu dia tidak akan misfokus ya teman-teman. Kemudian untuk kekurangannya, harganya yang cukup mahal ya teman-teman. Untuk secondnya aja udah hampir 3 jutaan ya teman-teman. Kemudian lensa ini jangan sampai terbanting karena bodinya itu tidak full metal dan di dalamnya terdapat komponen elektronik. Oke baiklah, cukup sekian tutorial dari saya kali ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman dapat menanyakannya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk tutorial-tutorial selanjutnya, like jika teman-teman menyukai video ini, dan share kepada teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat, tetap semangat, sampai jumpa kembali.